Baik, sekarang kita akan melanjutkan tentang training di Facebook marketing. Setelah sebelumnya Anda telah membuat Facebook profile dengan benar, kita akan melanjutkan sekarang tentang mulai melakukan ekspansi untuk membangun kenalan dan network Anda dan bagaimana melakukan kontak pertama. Ini bila Anda lakukan dengan benar, akan memberikan Anda network yang besar, daftar nama prospek unlimited, dan saat Anda melakukannya sekali, Anda bisa mendapatkan hasil dari mereka berulang-ulang, dan ini adalah aset terbesar Anda. Nah, yang dimaksud dengan network di sini atau kenalan, juga jaringan, dan teman yang mengenal Anda dan percaya kepada Anda, dan kemudian sudah melakukan kontak secara personal dengan Anda. Nah, seiring berjalannya waktu, network Anda akan bertambah banyak karena friend request dan kontak secara intens akan terus bertambah, dan terutama dari orang baru atau cold prospect yang sebelumnya sama sekali tidak mengenal Anda akan menjadi hot prospect nantinya, yang mana saat Anda update status sesuatu yang berurusan dengan bisnis, dia akan bertanya kepada Anda dan kemudian ujung-ujungnya dia akan bergabung dengan Anda. Oke? Nah, lalu bagaimana cara membangun network yang besar, daftar nama yang unlimited, prospek yang siap menerima apapun yang Anda bawa? Nah, karena Anda adalah brand dengan profesionalisme yang tinggi dan terpercaya, lalu bagaimana membangun network yang besar? Nah, Anda akan melakukan chatting dengan orang-orang di grup dan fanpage yang sesuai dengan industri dan bidang Anda. Oke. Kemudian, Anda akan mengirimkan friend request maupun mereka yang mengirimkan friend request kepada Anda. Jadi dalam level dalam tanda kutip friend atau teman di Facebook, supaya nanti saat Anda melakukan update status akan muncul di newsfeed atau home dia, dan kemudian Anda akan lebih mudah untuk membangun hubungan dalam level friend. Nah, dan sebelum saya melanjutkan, berikut ini adalah kesalahan dalam friend request yang jangan Anda lakukan. Oke? Jadi Anda jangan mengirimkan friend request lebih dari 15 dalam sehari di awal, dan jangan mengirimkan friend request yang sama sekali tidak Anda kenal dan tidak mengenal Anda. Dan saya akan memberikan cara khusus untuk mendapatkan friend request di sini nantinya. Bila Anda melakukan pelanggaran dalam rules ini, Anda akan masuk ke dalam yang tanda kutip Facebook jail, yang mana Facebook akan mengunci akses Anda, yang mana waktunya tidak tentu, ada beberapa hari, seminggu, sebulan, atau apapun, kita tidak pernah mengetahuinya. Oke? Jadi untuk menghindari Facebook jail, jangan melakukan friend request lebih dari 15 di awal, dan jangan mengirim friend request kepada orang yang sama sekali tidak kenal. Misalnya Anda mengirim friend request secara massal di orang di dalam satu grup dengan Anda. Jadi jangan pernah melakukannya, oke? Nah, mulai mengembangkan jaringan Anda, kita akan memulai dengan warm market yang sudah Anda kenal tentunya di dunia offline, yaitu keluarga, saudara, teman, kolega, rekan kerja, dan semua kontak Anda di dalam email, dan lain sebagainya, itu akan muncul nantinya di Facebook Anda, maupun orang baru. Orang baru di sini adalah orang yang men-like postingan dan melakukan komentar cerdas di dalam fanpage yang sesuai dengan industri Anda tadi, dan orang-orang yang berpengaruh. Kemudian Anda bisa menulis friend request di cover foto di personal profile Anda nantinya. Saya akan menjelaskan, Anda akan mendapatkan banyak friend request dari sana. Dan kemudian Anda bisa menulis dan meminta untuk mereka yang meminta friend request di postingan Anda. Oke? Dan ini bisa melalui saat ada orang like di timeline Anda, atau di uh, uh, postingan Anda, atau di apapun yang Anda bagikan. Anda bisa mengajak chatting mereka dan kemudian bisa meminta friend request. Berikut juga dengan fanpage maupun grup yang sama dengan Anda. Oke? Dan Anda akan melakukan chatting setiap harinya, personal message, PM, dan Anda bisa meminta friend request di sana. Oke? Kita memulai dari warm market. Anda bisa mencari teman Anda di sana melalui link facebook.com/findfriends/browser seperti yang tertulis di slide. Anda bisa cek di sana. Atau
di cara selanjutnya Anda bisa masuk ke bit.ly/import FB Contacts. Di sini akan auto import dari email Anda, dari email-email yang misalnya di Yahoo atau di Gmail Anda akan otomatis send invitation untuk bergabung dan make friend di Facebook dengan Anda. Atau yang kemudian menggunakan Facebook Invite, mengundang email teman Anda satu persatu. Ini juga bisa Anda lakukan apabila Anda mengundang satu persatu email teman-teman Anda. Atau yang berikutnya, yang berkaitan dengan mengundang warm market adalah di sebelah kanan layar ada tulisan people you may know, itu adalah bahasa Inggrisnya, atau orang-orang yang mungkin Anda kenal. Anda bisa mengklik dan mulai meng-add friends di sebelah kanan tersebut. Itu untuk menggapai orang-orang yang sudah Anda kenal, yaitu warm market Anda. Nah, sekarang Anda bisa menyelesaikan mengundang warm market Anda semuanya. Oke. Dan kemudian Anda bisa beralih ke cold market atau orang baru yang tidak mengenal Anda sama sekali. Yang mana setelah warm market Anda mungkin cukup banyak, ada 200-an mungkin. Kemudian Anda bisa beralih ke cold market yang mana jumlahnya unlimited. Menurut data ada 60-70 orang Indonesia yang sekarang online. Di Facebook saja sekitar tahun lalu ada 60 juta orangan di Facebook orang Indonesia. Nah, jadi bila Anda hanya mengenal 1%-nya, itu pun sudah jumlahnya sangat banyak. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Dan sekali Anda menguasai teknik yang saya bagikan ini, daftar nama Anda, network Anda unlimited. Oke, jadi selesaikan dulu sekarang. Anda bisa pause dulu video ini. Anda bisa menyelesaikan mengundang warm market Anda terlebih dahulu. Oke, lalu saya anggap Anda sudah mempause video ini. Lalu next, kita akan beralih ke cold market sekarang. Nah, untuk orang baru, yang sangat saya rekomendasikan adalah Anda memasang kata-kata I love friend request di cover foto Anda di Facebook. Oke. Dan ini sangat membantu untuk memberikan gambaran kepada banyak orang bahwa Anda orang yang open dan akan banyak orang yang dengan mudah untuk mengirimkan friend request kepada Anda dengan hanya membaca cover foto Anda. Oke. Dan Anda akan melakukan interaksi dengan orang baru, yaitu Anda akan melakukan join group, kemudian Anda melakukan interaksi di grup tersebut, Anda memposting sesuatu yang bernilai, dan Anda akan mendapatkan banyak sekali friend request dari sana. Oke, karena saat Anda membagikan sesuatu yang bernilai, orang-orang akan menilai bahwa Anda bukan mempromosikan sesuatu, tetapi Anda membagikan sesuatu yang menurut mereka bermanfaat, dan orang menyukai hal itu. Jadi jangan pernah melakukan promosi di dalamnya. Oke, dan Anda harus memasang di saat-saat tertentu, Anda bisa memasang di postingan Anda, yaitu notes, I love friend request. Di postingan Anda, di fanpage, group, atau di newsfeed Anda, di timeline Anda sendiri, atau bahasa Indonesianya, notes, ditunggu friend request-nya rekan-rekan, seperti itu. Dan itu akan membuat banyak orang akan berpikir bahwa Anda orang yang friendly, ada orang yang suka berteman, dan mereka akan mengirim friend request tanpa segan kepada Anda. Nah, atau yang berikutnya, Anda bisa mengajak request untuk menjadi teman alias friend request di tengah-tengah pembicaraan, yaitu di postingan fanpage atau grup. Misalnya, Anda sedang berbincang dengan beberapa orang di sana, dan di tengah-tengah, setelah Anda saling menimpali dalam pembicaraan di online, Anda bisa mengirimkan sesuatu seperti, wah seru ya, kirimkan friend request-nya dong, biar ngobrolnya ada lanjutannya. Wait for your friend request. Seperti itu. Jadi, sesuatu yang tidak formal, yaitu yang informal, yang friendly, yang santai, interaksinya secara natural. Jadi Anda meminta mereka mengirimkan friend request kepada Anda. Nah, tapi untuk mengirimkan friend request, Anda harus menemukan orang yang tepat. Oke, karena untuk bisnis yang Anda jalankan atau program yang Anda ingin ajak orang untuk bergabung di sana, Anda tidak bisa sembarang orang.
yaitu Anda perlu menemukan fanpage atau grup yang tepat untuk Anda, dan kemudian Anda join di fanpage tersebut, Anda like, atau bila grup tersebut Anda join di sana, Anda join dan berikan kontribusi positif. Itu adalah yang nomor satu, kontribusi positif. Anda bisa bagikan berita, Anda bisa bagikan, intinya adalah konten yang bermanfaat, bukan melakukan promosi. Oke? Kemudian Anda bisa mengidentifikasi prospek untuk mengirim personal message. Setelah Anda join di grup, Anda lihat siapa-siapa orang yang tepat, Anda identifikasi, kemudian Anda bisa kirim PM, personal message ke mereka, dan melakukan kontak pertama. Nah, di sini adalah kuncinya, yaitu Anda akan memberikan alasan bahwa Anda melihat reply dia di fanpage atau grup tertentu, kemudian Anda akan melakukan kontak pertama, yaitu Anda akan memberikan pujian dan pertanyaan lanjutan. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Nah, Anda harus menilai identifikasi target market Anda yang tepat adalah kualitas mereka. Apakah mereka setuju dengan update status tersebut di fanpage atau di grup tersebut, atau mereka berbantah secara negatif di sana. Dan tentunya Anda hanya mau orang yang setuju dengan update status tersebut, yaitu positif. Apakah mereka menjawab dari pengalaman atau teori? Ini akan sangat menentukan. Oke? Bila mereka menjawab dari pengalaman, tentunya mereka adalah praktisi. Bila mereka menjawab dari teori, tentunya mereka butuh pengalaman lebih banyak dan cara menghadapinya akan pertanyaan yang mereka akan ajukan nanti akan berbeda. Oke? Apakah mereka menunjukkan kelemahan atau kekuatan alias tidak defensif? Bila mereka defensif, berusaha berlindung atau berusaha mempertahankan pendapat mereka atau berdebat, tentunya Anda tidak mau menarget orang seperti itu. Apakah mereka terbuka atau mereka orang yang open? Dan Anda ingin orang yang terbuka atau open terhadap pembicaraan dan berita baru. Kemudian apakah mereka melakukan pekerjaan atau menjalani kehidupan mereka dengan aktif. Bila mereka orang yang aktif, tentu itu adalah nilai plus yang ingin Anda targetkan ke mereka. Oke. Kemudian Anda bisa cek apakah profil Facebook-nya profesional, seperti yang kita bahas sebelumnya. Bila mereka sudah mempunyai Facebook profile yang profesional, tentu itu akan menjadi nilai plus yang mana semakin bagus dari semua checklist ini, semakin bagus kualitas mereka dan mereka bisa jadi orang yang tepat untuk bisnis yang Anda jalankan. Oke. Nah, lalu berikut ini adalah rumus personal message dengan respon sampai 80%. Yang mana artinya saat Anda melihat ada orang yang tepat, sudah ada identifikasi, kemudian Anda akan melakukan kontak pertama. Nah, cara melakukan kontak pertama dengan respon sampai dengan 80%, sudah terbukti rumusnya adalah seperti ini. Anda harus berurutan halo, nama orang tersebut misalnya halo Budi, kemudian Anda mengutarakan alasan mengapa Anda PM mereka. Jadi misalnya Anda melihat bahwa Budi melakukan reply berdasarkan pengalaman Budi di fanpage apa. Kemudian Anda harus melontarkan pujian secara tulus berdasarkan reply mereka. Dan Anda melempar pertanyaan supaya ada feedback dari Budi. Nah, rumus ini bila Anda lakukan berulang-ulang, Anda akan mendapatkan minimal 80% yang memberikan respon kepada Anda, di mana ini sangat tinggi sekali. Oke. Nah, pesan personal yang harus Anda kirimkan dan bukan pesan promosi seperti orang rata-rata. Orang rata-rata pertama kali dia kirim pesan langsung, hey join di tim saya, dan mereka langsung jualan. Oke. Tapi yang Anda mau lakukan adalah Anda mau mengenal prospek terlebih dahulu tanpa menjual apapun untuk mereka. Anda hanya mau mengenal secara personal. Kontak pertama adalah misalnya contohnya untuk bisnis umum. Halo Tony, saya lihat beberapa posting Anda di fanpage Mari Teguh misalnya. Tampaknya Anda punya pengalaman pribadi dalam pekerjaan yang membuat Anda ingin menjadi lebih berhasil ya. Boleh sharing sedikit tentang hal itu? Ya, paling tidak untuk menambah teman yang sevisi. Salam, Johan. Nah, seperti itu misalnya. Atau kontak pertama untuk orang network.
Halo Jimmy, wah hangout dengan keluarga selalu menyenangkan ya, bayinya umur berapa tuh, lucu sekali. Saya tadi browsing di fanpage promosi online MLM, dan lihat postingan Jimmy di sana, sedang di company apa sekarang. Contohnya seperti itu. Dan untuk fanpage SK2, misalnya Anda menjual produk yang berkaitan dengan skincare, berikut ini adalah contoh yang bisa Anda gunakan. Halo Emma, tadi sedang lihat postingan di Carmel, dalam tanda kurung, temanku, di fanpage-nya SK itu, kok kelihatannya seru banget. Lalu ada postinganmu juga di situ. Tadi Emma bilang katanya ada problem di kantong mata ya, bagaimana pengalaman pakai SK itu? Kurang lebih seperti itu. Kemudian bila Anda mengontak dokter, halo dokter Budi, tadi saya sedang melihat postingan di fanpage spesialis jantung dan topiknya menarik. Dan setelah sekian lama mengamati, dokter termasuk aktif di fanpage ini ya. Dokter praktek di mana sekarang? Jadi ada feedback, ada pertanyaan yang memancing mereka untuk memberikan feedback di situ. Lalu kontak pertama untuk kategori umum. Halo Bobby, wow fotonya bagus-bagus ya. Saya lihat postinganmu di fanpage, misalnya travel, tadi dan saya terkesan. Ini hobi atau sudah profesi memang fotografer? Anda bisa melakukan seperti ini. Oke. Dan kemudian setelah beberapa kali chatting atau PM, Anda bisa meminta mereka melakukan friend request dan dengan catatan bila Anda yang mengirimkan, mereka harus mengklik yes. Oke, bila mereka mengklik no, maka akan ada satu record tertentu untuk Anda dalam tanda kutip spamming. Oke. Bisa Anda yang mengirim atau bisa dia yang mengirim. Oke. Dan kemudian bila Facebook menanyakan apakah Tony mengenal saya di Facebook, Anda boleh menjawabnya ya agar Facebook tidak mensuspend atau memban akun Facebook Anda. Oke, jadi Anda bisa kirimkan skrip seperti ini, seperti yang tertera di Facebook sekarang ini. Oke. Nah, kemudian Anda akan mengarahkan pembicaraan disesuaikan dengan target Anda, seperti contoh-contoh yang sudah tadi saya berikan. Misalnya Anda menjual bisnis, Anda menjual produk, atau kombinasi keduanya. Oke, sambil membangun hubungan. Nah, kita akan bahas di topik selanjutnya.